Terlalu sibuk, family man banget. Ajak main anak-anaknya, main sepeda. Terus suka bikin lagu. Oh, bisa bikin lagunya. Bikin lagu kayak main sepeda, ntar main sepeda itu dilaguin buat anak-anaknya. Ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dari kehidupan beliau sejak dulu. Kehidupannya itu sehari-hari tidak lain hanya belajar mengajar. Belajar mengajar. Setiap waktu beliau melakukan pembelajaran, baik belajar maupun walaupun ayah udah diambil sama Allah, udah kembali sama Allah, insya Allah dia bakal tetap ngejalanin yang harus dia jalanin selama ini, yang harusnya dia udah lakuin waktu ayah masih hidup. Dia mau melanjutin yang ayah. Nah, dia tunjuk, nih ini kakek saya nih, bah, nah ini orang tua saya, ini ibu saya. Terus saya ledekin, kalau Kiai di mana nanti? Nih saya di sini. Cukup dijalanin aja, nggak usah disesalin kayak gitu. Mengenang beliau kayaknya sangat sulit untuk dilupakan. Saya besar kecil di sini, di masjid ini, seluruh keluarga saya pun di sini semuanya. Perjalanan beliau pada saat itu di sini, beliau pada masa KKN di sini. Dan beliau memang, ya Allah, kalau dikatakan ilmunya, akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Alhamdulillah jamaah Jakatorik dimanapun berada di Indonesia maupun di luar negeri. Pada kesempatan ini Jakatorik mengadakan takziah 7 harinya guru kita Kiai O'o ya. Ya, biasa terkenal Kiai O'o. Kiai O'o Suyitno. Mudah-mudahan kita doakan beliau dilapangkan kuburannya dan ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Pada kesempatan ini Jakatorik 165 berada di samping murid dan sahabat juga ya. Ya, murid dan sahabat beliau almarhum. Nah, untuk lebih dalam siapa sebenarnya kita julukan KO aja ya. KO ini di pandangan beliau. Ya, kita ikutin wawancara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya Cucum Sumardi. Alhamdulillah tadi sudah diperkenankan oleh Ustadz Wahyu Jakatorik 165. Kebetulan saya adalah murid dari almarhum Kiai Haji Osyitno Abdurrahman Mahmud dan juga bersahabat dengan beliau sejak 20 tahun yang lalu. Begitu, Ustaz. Terus apa yang dipetik dari perjalanan beliau? Ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dari kehidupan beliau sejak dulu. Kehidupannya itu sehari-hari tidak lain hanya belajar mengajar. Belajar mengajar. Setiap waktu beliau melakukan pembelajaran, baik belajar maupun mengajar. Kenapa saya katakan belajar? Karena setiap hari Selasa sampai di akhir hayatnya beliau masih ngaji bareng sama saya itu ke Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf Paseban, iya, di Masjid Tangkuban Perahu, baca kitab Mizanul Kubro sama Ihya Ulumuddin. Begitu juga dengan Kiai Mahfud Asirun, baca kitab Misbahuz Zulam. Bahkan setiap hari Rabu beliau juga ngaji dengan Kiai Haji Mahfud Asirun, baca Riyadul Mukminin, Ihya. Nah, yang saya kenal 20 tahun yang lalu dengan beliau itu tadi kesederhanaan beliau dan waktu beliau dihabiskan dengan ilmu. Beliau mengajar dari siang, malam, bahkan subuh. Agak sulit menemukan beliau di rumah, tapi lebih mudah menemukan beliau di majelis. Contohnya misalnya seperti di tempat ini. Dulu ini ke tahun 99 kita menggagas bersama Musola Al-Mahali ini untuk kita bangun. Ide-ide cemerlang muncul dari beliau. Bagaimana kalau kita bangun sampai 3 bahkan 4 lantai. Jadi pesantren kan? Iya, kenapa dibuat seperti itu, Kiai? Supaya nanti banyak saudara-saudara kita yang ngaji di sini, yang kebetulan, mohon maaf, mereka bekerja, tapi mereka mau ngaji, mereka butuh tempat tinggal, sekaligus mereka tinggal di pondok ini.
Jadi mereka tuh ngaji tengah malam, kadang subuh gitu. Jadi sepulang beliau ngajar di majelis-majelis, baru ngajar santri-santri yang di sini. Sebelum beliau berangkat ke majelis, dia ngajar santrinya itu majelis dan majelis. Baik majelis dia ngajar maupun majelis dia belajar. Ini yang patut kita contoh dari Itu beliau juga aktif di organisasi apa aja? beliau aktif di organisasi yang paling beliau cintai adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Saya tahu persis ketika beliau mengajak saya pertama di tahun 2000 untuk bergabung menjadi pengurus ranting waktu itu. Pengurus ranting NU di Kelurahan Tambora. Kemudian karena aktivitas cukup bagus, saya ditarik sama beliau untuk menjadi sekretaris MWC dan beliau ketua MWC-nya. Ketua MWC Kecamatan Tambora itu berjalan sekitar 15 tahun. Beliau pegang. Kemudian setelah itu dia juga jadi ketua NU Jakarta Barat. Tanfiziah. Karirnya Iya, Tanfiziah, dan di masa akhir hayatnya beliau menjadi wakil Rois Suriah PWNU Provinsi DKI Jakarta. Jadi beliau organisasinya yang paling beliau cintai Nahdlatul Ulama. Tapi otaknya memang brilian. Dia begitu cinta kepada masyarakat, begitu cinta kepada warga, begitu cinta kepada jamaah. Dia bentuk persatuan para ustadz-ustadz di Kecamatan Tambora. Dia bentuk namanya Forsima, Forum Silaturahmi Ulama Kecamatan Tambora. Ini salah satu penggagasnya beliau. Sehingga bekerja sama dengan aparat pemerintah, bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama mengamankan wilayah supaya bisa kondusif. Jadi perjuangannya bukan hanya di persoalan agama saja, tapi hubungan sosial kemasyarakatannya juga cukup baik. luar biasa ya. Luar biasa. Pak Kiai, mungkin doanya buat almarhum. Ya, terakhir sebelum ini saya perlu juga sampaikan bahwa beliau adalah orang yang low profile, orang yang sederhana, akan tetapi dalam perjalanan dia nggak pernah, walaupun ada sedikit perbedaan dengan yang lain, nggak pernah dia hiraukan. Dia tetap on the track sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu yang dia lakukan. Yang terakhir kita doakan mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Syed Abdurrahman Mahmud diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan dalam kuburnya, diringankan hisabnya, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Terima kasih. Kiai, buat dukungan dakwah Jakatorik 165 di YouTube, channel YouTube. Iya, untuk Jakatorik 165 saksikan, subscribe, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat karena saya yakin ini sangat bermanfaat ya. Ustaz Wahyu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Jakatorik 165 sekarang di samping tokoh masyarakat dan beliau adalah penggagas Forsima, Forum Silaturahim Ulama. Kecamatan Tambora, 11 kelurahan. Oh, Tamboran, 11 kelurahan. Nah, kesempatan ini Jakatorik akan mewawancari beliau tentang Forsima kaitannya dengan almarhum. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kita tanya beliau orientasi Forsima itu apa dan yang didirikan untuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Tubagus Abdurrahman Sibli, yang biasa dipanggil Abah Dudung. Abah Dudung di sekecamatan Tambora ini semuanya manggil Abah Dudung. Tentang masalah Forsima, Forum Silaturahmi Ulama, memang itu awalnya dibentuk dari Kapolsek Metro Tambora. Jadi tadinya itu adalah Dai Kantibmas. Dai Kantibmas, begitu Kapolseknya Pak Dedi Tabrani, maka dia bilang, dia panggilnya semua Abah. Dari mulai Kapolsek manggil saya tuh Abah, Pak Camat manggil saya Abah, Pak Dan Ramil manggil saya Abah, termasuk Pak Wali Kota pada saat itu manggilnya Abah. Tapi alhamdulillah kita punya gelar Abah itu asal kata dari Abi gitu kan, dari Abah, nggak ada masalah gitu kan. Nah, kita diundang sama Kapolsek Pak Tabrani bahwa bisa nggak ngumpulin para kiai, para ulama, para asatid supaya kita bisa bersatu bersama-sama. Saya bilang
ya, dan nanti kita usahakan. Begitu kita kumpul langsung itu dibentuk kumpul. Belum ada Porsima pada saat itu, tetap masih Dai Khatib. Saya tunjuk sebagai ketua ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Mahmud MA. Dan diterima aja begitu. Tapi 2 minggu kemudian kita dipinta kumpul lagi, maka disitulah dibentuk Porsima, Forum Silaturahmi Ulama. Tapi pada saat itu ada yang menolak karena ulamanya tadi. Jadi Forum Silaturahmi Ulama. Jadi forumnya ya kita masih bisa itu ya, bisa menerima bahwa forum itu kumpulan lebih dari 1 orang udah dianggap forum. Silaturahmi memang kita biasa silaturahmi ke sana kemari. Tapi begitu mendengar ulama kebingungan. Bahwa kami itu bukan ulama, kami itu bukan kiai gitu. Kok ini ulama? Nah, itu dijelaskan sama kiai bahwa ulama di situ adalah untuk mencari ilmu sesama kita. Di antaranya ustadz berguru sama kiai, kiai berguru, begitu terus. Gitu. Jadi di situ membagi-bagi ilmu sangat luar biasa tuh Kio itu, sangat luar biasa. Dan di situ terbentuk. Selama 5 tahun itu masih di ketua umumnya adalah Kiai Koosiyat. Kiai OO ya, Kiai Abdurrahman Mahmud. Begitu pas 5 tahun kemudian karena dia ahli organisasi, ya, maka dia punya kesimpulan bahwa ini harus ada pengganti saya. Enggak tahu juga, mungkin juga dia udah punya firasat lain gitu kan. Malah pada saat itu di mana mubesnya di Bali. Jadi kami jalan dalam 8 hari itu di perjalanan. Begitu kita berangkat sampai Cirebon, berhenti malam di sana, kita jarak berangkat lagi terus di Bali itu cuma 2 hari. Disitulah Kio mengundurkan diri dan akhirnya saya lah ditunjuk sebagai ketua Forum Silaturahmi Ulama untuk Kecamatan Tambora. Untuk apa? Yang pertama ya kita untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Tiada lain. Kan kadang bulan puasa itu kita kan ngaji puasa kita sering keliling. Ngaji keliling gitu. Bukan ngaji keliling, kadang-kadang kita razia di hotel-hotel yang ada di sekitar sini dengan Pak Kapolsek. Kita keliling, kita berarti bantu. ada anggotanya juga? Ada anggotanya, kita terus keliling. Itu keliling ke sana kemari. Apalagi kita ditugaskan bahwa Porsima itu punya tugas atau punya jadwal itu 2 kali dalam 1 bulan. Pertengahan bulan yang disebut khotmil Quran, jadi khotam keliling Quran dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Kemudian di akhir bulan kita punya sisuling silaturahmi subuh keliling. Dan di situ nanti ada membuka kitab kuning dan kita ngaji sama-sama. Klasik tuh ya. Ya, kita terus gitu sampai akhirnya dia menitipkan bahwa Porsima itu harus dijaga dan harus berjalan sampai bagaimana. Luar biasa perjalanan Mbak ya. Perjalanan sangat luar biasa. Cuman pada saat itu dia memang udah ada tanda-tandanya, maka kita belum ngerti. Setelah kejadian Kio ini meninggal baru itu kita yang merasakan. tadi dibilang ini Bah, ini nanti kuburan anak iya semua itu. Jadi pada saat itu muker di Kuningan. Di mana Jati. Di Linggarjati, muker di Kuningan, di Linggarjati. Setelah itu kan kita pulang Mubas ke rumah Kio, diajak jarah ke belakang. Kita jarah semua. Kita ibu-ibu nggak ikut, kita aja yang jarah. Nah dia tunjuk, nih ini kakek saya nih Bah, nah ini orang tua saya, ini ibu saya. Terus saya ledekin, kalau Kiai di mana nanti? Nih saya di sini nih. Kejadian akhirnya. Kejadian. Begitu pas dia bawa ke rumah sakit, digegerkan dengan COVID, harus dikubur ke Tegal Alur. Nah kita berdoa kepada Allah. Kalau memang ya Kiai mintanya di sana, mudah-mudahan rumah sakit juga nggak sulit memberikan jenazah kepada kita akan kubur di sana. Tapi alhamdulillah itu perjalanan Kiai itu langsung launch, nggak ada masalah. Akhirnya kita dibawa ke sana, dikubur di sana. Di Majalengka. Barangkali itu. Ya, apalagi yang perlu? Bah, doanya untuk almarhum. Doanya. Ya doanya mah yang sama-samanya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wala ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Gillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka fa'in. Qina adzabannar. Terima kasih Bah. Ini kan dakwah Jakatorik Bah, konten YouTube. Nanti Abah ada di YouTube nih. Iya siap. Ini mendunia nih, udah dapat iklan Bah. Mungkin doanya Bah, doanya untuk dakwah Jakatorik 165. Insyaallah. Biar lebih maju lagi. Supaya konten ini biar barokah gitu, doain Bah.
Atau ini, atau mau doanya udah nggak bakalan, pasti bisa. Buat Jakatorik bah 165. Yes. Bukan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka Amin. antas samiul alim Amin, wa amin. tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian dan terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, itu Abah. Beliau ini Masya Allah sesepuh dan tokoh masyarakat. Paling kolot 70. Iya, 70 Masya Allah. Ya, Mudah-mudahan. kemarin ulang tahun ke-57. Iya. Makasih Bah. Itulah Jakatorik tadi mewawancarai tokoh Porsima. Beliau adalah meneruskan perjuangan Kiai kita, Kiai O.O. Suitno Abdurrahman Mahmud untuk perjuangan Porsima, dan mudah-mudahan Forum Komunikasi Ulama selalu bangkit dan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Jakatorik 165 masih berada di takjiah Kiai kita, Kiai O. Suitno Abdurrahman Mahmud MA, di hari malam ke-7-nya. Jakatorik sekarang ada di samping murid beliau, santri beliau yang pertama ya. Iya. Untuk lebih jelasnya tentang siroh atau perjalanan almarhum, masa hidupnya, mungkin santrinya atau muridnya itu menjelaskan atau menyebutkan bagaimana kehidupan beliau ketika ngajar atau ngebangun pesantren ini. Nah, di samping kita ada muridnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Bang Mul. Silakan Bang Mul, nama panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya pertama kali ke Al-Mahali itu ketika memang saya waktu itu masih musola. Cuman ketika jadi masjid, saya udah aktif di sini sekitar tahun 2002. Dan beliau memang, ya Allah, kalau dikatakan ilmunya, akhlaknya, dan saya juga sempat ngobrol dengan beliau ketika jadi musola. Pak Kiai, saya itu kira-kira kuliah di mana ya? Saya ini senang bahasa Arab. Saya belajar di almarhum Al-Maghfurah Bapak Kiai Abdul Khair. Ternyata beliau juga pernah ikut aktif di majelis taklimnya beliau, dan beliau menyarankan kuliah di di pendidikan bahasa Arab, tapi di Ciputat. Aduh, kalau di Ciputat saya nggak sempat. Saya akhirnya ngambil bahasa dan sastra Arab atau adab di Jamiat Khair, dan ini beliau adalah teman saya satu angkatan, cuman beliau ngambil syariah, saya adab di Pendidikan. Iya, di pendidikan saya adab di Institut Agama Islam Jamiat Khair. Alhamdulillah kami sama-sama lulus bareng. Nah, ini sahabat saya, Ustaz Wahyudin. Dan ketika sudah menjadi masjid, saya aktif di sini, dan alhamdulillah ikut taklim beliau subuh, isyanya, bahkan ketika saya ada pemilihan ketua Risma, saya menjadi ketua Risma yang pertama, dan ini Ustadz Mabruri juga melanjutkan daripada regenerasi saya. Masya Allah. Dan akhirnya saya, ya kalau dari sisi pribadi, saya juga sempat bertemu dan menjadi pamannya beliau, karena istri saya itu adalah ponakannya beliau. Iya, Masya Allah. Dulu masih dagang ya, dagang mainan. Ya, saya waktu itu masih dagang mainan, dan beliau yang ketika pertama kali untuk memberikan jadwal khutbah Jumat, beliaulah ya, itu ilmunya. Makanya dari sisi organisasi, ilmunya, retorikanya, dan bahkan beliau, ya Allah, di Tambora ini kayaknya tidak ada duanya. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan ampun kepada beliau sesudah wafatnya beliau. Mudah-mudahan beliau menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Dan ditempatkan di sisi Allah yang selayak-layaknya dan dimasukkan ke Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, ini Ustadz Mabruri, termasuk muridnya yang suka ngantre-ngantre. Kalau tiap Jumat ya, ntar beliau, coba kesannya gimana? Ustadz Mabruri. Kesan almarhum ketika hidupnya
ketika antum jadi santri, ketika sudah nganter-nganter gitu? Baik, kalau untuk mengenang beliau kayaknya sangat sulit untuk dilupakan. Saya besar kecil di sini, di masjid ini, seluruh keluarga saya pun di sini semuanya. Perjalanan beliau pada saat itu di sini, beliau pada masa KKN di sini, ya KKN, beliau kuliah di UIN, dia KKN di Mari, lalu menarik anak-anak muda seperti saya, kakak saya dan keluarga saya semuanya di sini, dan beliau sangat luar biasa, sehingga beliau membangun satu pendidikan di sini, akhirnya memanjang sehingga beliau menjadi orang Mari, ya, diangkat jadi mantu oleh Bapak Haji Ilyas. Iya. Saya belajar di situ, belajar Iqra. Lalu kemudian setelah beliau lulus, beliau tinggal di Mari, dan saya pun masih belajar di sini bersama ayah saya, almarhum juga masjid ketua di Mari. Ya. Jalir. Ya, Pak Altu Jalir. Oh, anaknya? Iya, saya. Nah, kenal ya. Setelah itu udah lama saya nggak ketemu beliau. Akhirnya saya sekolah SMP, pernah saya sempat putus asa karena saya berniat SMP itu nggak mau sekolah lagi. Akhirnya udah lama nggak lama saya ketemu lagi oleh beliau. Akhirnya ketemu, saya dilus badannya gitu. Ya, perasaannya kayak gimana gitu, adem banget itu. Pasti tanya, kamu nggak sekolah lagi gitu. Kok Pak Ustadz tahu dari siapa gitu? Nggak ada aja gitu. Nah, akhirnya saya diajak oleh beliau untuk mengaji lagi di sini. Lalu saya sekaligus jadi merbot. Nah, jadi merbot di Mari, ini masih musola. Ya, saya mulai merbot. Nah, akhirnya lama beliau berucap, udahlah, saat saya lagi bersihkan nggak usah dibersihin lagi. Kenapa Pak Ustadz? Karena Ustadz mau jadiin ini masjid. Gitu. Dulu musola nih. Iya. Saya juga kaget ya, saya bercanda gitu. Nah, akhirnya terkabul juga. Nah, akhirnya saya dibawa ke Cengkareng untuk kerja sama beliau, yaitu di sekolah madrasah Nurul Jannah. Saya jadi office boy di sana. Nah, lalu setelah jadi office boy di sana, saya ditanya lagi, apakah hidup kamu begini aja? Oh enggak, Pak Ustadz, saya mau berubah. Akhirnya saya dibawa lagi ke Purwakarta oleh beliau. Di sana saya belajar sekolah aliyah, lalu pesantren juga dari beliau, dan kuliah juga sama beliau dibimbing di Stainu Purwakarta. Ya, nah itu setelah beliau di sana udah selesai tugasnya, saya balik kemari. Nah, ada pengalaman yang sangat menarik dari beliau, yaitu saat mengantar saya ceramah di daerah Cirebon. Ceramah awal tuh, iya. Awal tampil ceramah. Ya. Saya lari-lari ngejak bis gitu ya. Akhirnya saya duluan naik bis, beliau masih ketinggalan lari-lari itu. Akhirnya saya bilang, bang, guru saya ketinggalan loh di sana. Akhirnya beliau naik juga, beliau capek, dia berucap juga, aduh, kayaknya kalau punya mobil rasanya begini ya, lari-larian mulu gitu. Nah, akhirnya beliau berucap seperti itu. Nah, alhamdulillah terkabul juga beliau punya mobil. Nah, gitu. Nah, dari segi dengan anak muda belajar beliau sangat luar biasa lah, tahu bagaimana kesukaan anak muda, dan bahkan jadi anak bisa membaur ya? Bisa membaur, ya orang tua pun bisa. Akhirnya beliau juga bisa merangkul orang-orang gitu. Dan beliau juga disegani di Purwakarta juga sama anak muda. Kalau beliau datang pasti semua anak pada ke beliau. Gitu. Itu ada daya tariknya ya? Iya, daya tarik beliau. Nah, itulah kesan-kesan yang sangat luar biasa sekali. Dan saya waktu bersama untuk belajar ngomong seperti ini juga beliau yang menyuruh. Ketika waktu MC Jumatan, mendadak jadi MC, beliau kasih sorban saya, kasih bajunya, lalu saya suruh bicara. Ya walaupun keringat dingin gitu ya pertamanya. Nah, itulah ya. Sampai saya lulus kuliah juga dari sama beliau, alhamdulillah. Saat ini pun saya masih berkenang dengan apa yang beliau korbankan buat saya, dari saya kecil sampai saya dewasa, dan sampai saya lulus kuliah gitu. Ya mudah-mudahan beliau almarhum usul khatimah, dan mudah-mudahan ditempatkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Lailatul Jannah itu kuburannya beliau, dan mudah-mudahan beliau masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan.
Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Jakatorik 165 sudah mewawancari Ustadz Mulyadi, Ustadz Mabruri. Ini murid-murid beliau. Tadi kesan-kesannya luar biasa. Jadi beliau memang organisator ya. Iya betul. Organisator, bisa menggerakkan, orator juga. Ini luar biasa. Sampai ide-ide beliau untuk keremajaan ya, kepemudaan itu luar biasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau ahli surga. Mudah-mudahan kuburnya dilapangkan. Mungkin dukungannya buat dakwah Jakatorik. Dakwah Jakatorik 165 konten. Dakwah 165 Jakatorik. Jakatorik 165. Jakatorik 165. Oke. Subscribe. Subscribe. Ya. Makasih. Makasih. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Jakatorik masih di tempat takziah guru kita Kiai O'o. Beliau terkenal dengan Kiai O'o. Takziah ini termasuk sunnah. Sebagaimana di Bulughul Maram bahwa takziah ya, mendoakan dan memberikan senang kepada keluarganya itu merupakan sunnah. Oleh karena itu bahwa di kalangan ahli sunnah wal jamaah takziah itu disunahkan. Sekalipun ada sebagian paham-paham Islam yang bilang takziah nggak boleh minum yang dari yang sedang duka itu dibilang mereka katakan haram. Tapi di kalangan ahli sunnah wal jamaah khususnya di mazhab Syafi'iyah boleh kita makan dari takziah seperti disediakan makanan, minuman. Karena dalam kitab Fathul Mu'in itu merupakan sodakoh untuk ahli mayit. Jadi seperti kita baca Fatihah, seperti makan-makanan yang disediakan itu di dalam kitab Fathul Mu'in mazhab Syafi'i itu sampai. Ya sekalipun ada yang mengatakan kita nggak boleh minum, nggak boleh makan di tempat takziah. Nah untuk kesempatan ini Jakatorik akan mewawancarai putri-putrinya almarhum Kiai O'o. Nah, ini beliau ini sebagaimana Jakatorik ingin mewawancari beliau, tapi memang berkata lain Allah lebih sayang. Nah sekarang untuk lebih ininya Jakatorik akan mewawancari putrinya saja. Karena beliau sudah pulang ke rahmatullah. Nah sekarang biar hutang Jakatorik impas, kita wawancari putrinya. Oke. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Jakatorik masih di takziah guru kita, Kiai O'o. Nah pada kesempatan ini di samping Jakatorik adalah putri-putri beliau. Insya Allah putri-putri beliau termasuk putri-putri yang solehah. Ya, amin. Karena dalam bidang pendidikan almarhum sudah sukses, kalau kata orang Sunda mah menggeroh gitu. Sampai ada yang S1 ya. S1 kan? 4 orang. Oh, ini S1 ini. Lagi baru masuk. Oh, luar biasa. Nah, kesempatan ini Jakatorik 165 akan mewawancari putri beliau, putri yang pertama ya, nanti akan tanyakan Rib'ah ya. FC. Psikologi, masya Allah luar biasa ilmu kejiwaan. Nah, sekarang akan wawancarai Rib'ah ya. Rib'ah tentang kesan dengan ayah apa abi? Ayah ketika masih ada itu kesan-kesannya gimana? Nama saya Rif'ah Zatia Rahman. Sebetulnya kalau di kampus, di sekolah dipanggilnya Rifa, tapi kalau di rumah dipanggilnya Bila. Sama ayah tuh paling berkesan masa kecil ya. Ayah tuh
waktu belum terlalu sibuk family man banget, ajak main anak-anaknya, main sepeda, terus suka bikin lagu. Oh bisa bikin lagunya? Bikin lagu kayak main sepeda, ntar main sepeda itu dilaguin buat anak-anaknya kayak gitu. Pasti kan kalau ibu ngurus adik-adik kan Bila otomatis mainnya sama ayah, paling sering mainnya sama ayah kayak gitu. Main sepeda, main bulu tangkis. Ayah sering ngajak olahraga waktu masih anak 3 ya, masih belum sibuk. Pas anaknya udah 4, 5, 6 itu udah waktu buat dirinya sendiri aja berkurang banget kayak gitu. Jadi terus suka main taruhan-taruhan lucu-lucuan gitu. Main-main game. Sampai terakhir sebelum wafatnya beliau kan nganterin ayah ke kantor. Pulangnya dari kantor ke rumah itu ayah ngajak taruhan, ngajak bercanda gitu kayak tak tarucingan. Kayak Bil lewat sini aja katanya. Terus kata Bila, enggak ya lewat sini aja, Bila pengennya lewat sini. Macet gak? Biasanya macet. Enggak macet, ayo taruhan kata ayah gitu. Terus kata Bila, ayo taruhan ya, ntar kalau ayah kalah Bila diongkosin ke Bali gitu. Terus beneran ayah kalah. Jadi itu ya Allah, itu ternyata taruhan permainan ya, game lucu-lucuan terakhir Bila sama ayah kayak gitu. Dari dulu sih dari kecil sering kayak gitu. Itu ke Bali ya? Ya ke Bali. Ini kesannya gimana kan? Kesannya di luar nih ayah ya, Rifah ya, Rifah ya. Iya, Rifah. Itu kan di luar ini kan beliau dipanggil sama orang kiai. Iya. Bahkan aktif di organisasi. Itu menurut situ gimana Rifah? Awalnya sih waktu kecil ya, pengennya tuh pokoknya Bila tuh termasuk posesif lah sama ayah sendiri. Sampai gak suka sekolah, pengennya ngikut ayah ngajar, ngaji. Itu yang paling sering ikut tuh Bila. Sampai kalau gak ikut ngaji nangis, gendong-gendong, naikin ayah, naik sholat. Kalau ayah ngimamin, Bila pasti gendong. Pasti ada di belakang punggungnya ayah. Dari sujud sampai sujud lagi sampai salam ya. Dari pokoknya semua gerakan sholat tuh Bila di belakang punggung ayah kayak gitu. Jadi termasuk bukan anak yang pengen jauh dari ayah gitu. Jadi ngelihat orang tua sibuk banget sama kesibukannya tuh pas SMP ya sedih juga kayak gitu. Awalnya ya nggak ngerti, pengennya ayah buat anak gitu, ayah pengennya buat keluarga, tapi ya lama-lama pas SMA, pas kuliah, SMA sih udah pasrah. Pas kuliah ya udahlah, emang ayah milihnya jalan umat kayak gitu, emang dia milik umat, ya udah gitu. Jadi ya berbagi aja kayak gitu, ya udah terima aja kayak gitu. Untuk doa buat ayah, doa buat ayah, kan Bila ya, rasa kehilangan gitu. Ya pasti merasa kehilangan banget, masih banyak banget yang belum bisa dilakuin buat ayah, masih belum berbakti banget sebagai anak gitu. Tapi Bila sih berusaha banget pengennya wujudin cita-cita ayah yang emang dari dulu kita sebagai anak-anak ayah udah tahu lah cita-cita ayah, pengennya anaknya seperti apa, salat awal waktu. Tapi kan ayah punya pesantren nih yang ada pesantren lain enggak? Kan terusin Nabila dong terusin. pengennya sih, cuman nggak tahu ya. Kalau dibilang siap nggak siap, ya pasti jawabannya nggak siap. Cuman keadaan kan bisa memaksa seorang dari nggak bisa jadi bisa kayak gitu. Udah berkeluarga belum? Sudah. Masih jomblo sih. Jomblo nih. Ya udah, makasih ya. Mungkin kesan untuk ayah. Nanti yang nangis. Kenapa? Kesan ayah ketika masih ada untuk dia gimana seorang ayah? Kesannya ya,
Ayah nih buat Tia kenapa gue jadi nangis? Inilah seorang anak yang ketika sedang mesra dengan ayahnya, tentu semua manusia ketika yang dicintainya sudah dipanggil, semua pasti ada kesedihan. Jadi di dalam Islam itu kesedihan itu memang wajar-wajar aja, itu yang mana ya. Simpel. Ini dia S1 ya di Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Dila Tia S1 udah selesai ya. sudah. Sarjana. Ini Kak Nabila pun udah selesai juga ya. Oh, Karibna. Nabila yang keempat. Oh, Karibna udah selesai. Dia udah sarjana Psikologi luar biasa ini bahasa Inggris ya. bahasa Inggris pendidikan. Mungkin dia dengan ya buat Tia ayah sosok yang tempat Tia bergantung. Iya. Ayo pengen banget Tia jadi guru, walaupun Tia nggak mau masuk kuliah SPD, tapi Tia tetap jalanin sampai akhirnya Tia lulus. Ayah pengen banget Tia jadi guru, tapi Tia nggak ngelakuin itu. Tia lulus pun Tia sengaja Tia lama-lamain supaya Tia nggak disuruh-suruh jadi guru, tapi terus akhirnya Tia lulus. Terus kata ayah, yang penting lulus aja, nggak perlu jadi guru. Terus akhirnya Tia lulus. Habis lulus Tia sengaja nggak ngapa-ngapain juga. Tia pengen, nggak tahu kenapa, kayak pengen ngebales saya yang udah nyuruh Tia jadi guru. Kuliah tuh rasanya berat banget, tapi pas saya pergi, ini kayak Tia nyesel banget. Harusnya Tia nurutin semua yang ayah mau. Semua rasa sakit yang Tia jalanin pas kuliah itu tuh nggak ada apa-apanya buat kalau bikin ayah seneng gitu. Sebelum ayah meninggal Tia sempat ngomong kayak apapun yang ayah mau Tia lakuin, termasuk ngajar, ngamalin ilmu yang udah Tia dapat. Tia bakal lakuin asalkan ayah sembuh. Tia cuma pengen jadi anak berbakti buat ayah, tapi ternyata Allah lebih sayang sama ayah. Tapi walaupun ayah udah diambil sama Allah, udah kembali sama Allah, insya Allah Tia bakal tetap ngejalanin yang harus Tia jalanin selama ini, yang harusnya Tia udah lakuin waktu ayah masih hidup. Tia mau ngelanjutin yang ayah. Tega banget sama ibu, memondokin aku di dalam hutan, kata. Soalnya itu emang hutan banget. Itu hutan banget belakangnya. Iya, di Bandung Nagreg. Kan ujung banget itu ya kabupaten. Iya, yang mau ke Garut gitu. Al-Falah. Nah, di situ ibu tuh sama ayah pengennya aku tuh kiroat, belajar kiroatnya jalan. Tapi udah berhasil kiroat. Nah, itu. Karena suaranya juga nggak, maksudnya hatinya nggak mendukung gitu. Waktu pertama masuk juga udah, oh iya waktu itu kan nggak mendukung banget. Waktu di pondok kayak
bodo amat gak mau kayak gitu. Itu sedih banget. Sampai pertama masuk itu kan 40 hari nggak ditengok. Jadi itu sedih banget. Apalagi mikirin ayah. Tapi 40 hari itu bukan sedih nangis. Sedihnya tuh jajan sampai ngabisin uang. Pas itu udah habis minta lagi. Selalu kayak gitu. Terus bulan berikutnya tuh karena emang bener-bener gak betah, gak suka banget tempatnya. Jadi terus juga nggak suka lingkungannya, nggak suka sama teman-temannya. Itu di situ pertama kalinya aku ngerasa nggak bisa adaptasi sama orang karena hati aku nggak ada di situ banget. Selalu nyalain ayah juga, selalu nyalain ibu juga, sedih banget. Padahal di situ semuanya ya Allah rezekinya tuh di situ paling besar banget. Terus akhirnya sakit aja, sakit sebulan. Di situ juga jadi lebih sering sakit juga. Tapi di pondok itu aku tuh dapat malah kayak dapat hikmah banyak gitu. Yang aku tuh gak mau mondok di situ, tapi aku malah dapat prestasi terus setiap tahun. Enggak juara 1. Pas 1 kelas 1. Jadi berurutan, pas 1 kelas 1 juara 1, pas 1 kelas 2 juara 2. Kemarin juara 3. Tapi itu juga yang aku bingungin tuh juga kenapa prestasinya harus di bidang pesantrennya. Kalau yang di bidang kayak akademik itu enggak, maksudnya kayak ranking 4 aja kayak gitu. Ya alhamdulillah. Tapi nanti ada hikmahnya itu. Iya. Kenapa orang tua tidak ingin nanti ada hikmah setelah kuliah ya? Iya. Di masyarakat biasanya ada hikmah. Amin. Terus juga ayah kan pengen banget sama ibu anak-anaknya ngafalin Quran. Aku tuh salah satunya yang ngafalin Quran. Iya, enggak belum. Sekarang waktu dari kecil sebenarnya ngafalinnya, cuman karena emang keinginan orang tua bukan keinginan aku. Jadi niatnya tuh naik turun niatnya tuh kadang niat, kadang enggak niat kayak gitu. Jadi sampai sekarang belum hatam, belum lancar kayak gitu. Tapi sekarang nih bener-bener pas satu emang pelajarannya tuh besar banget dari ayah tuh. Jadi sekarang emang tadinya juga nggak mau kuliah di IKI, tapi karena ayah sama ibu tuh pengen juga Kiki kuliah di IKI, ya udah. Akhirnya alhamdulillah di IKI juga keterima. Iya, IKI Jakarta. Dan di situ udah niat banget buat ngafalin Quran. Jadinya ya udah, mulai sekarang cuman ngikutin aja lah keinginan ayah. Cukup dijalanin aja, nggak usah disesalin kayak gitu. Inilah kesan-kesan putri-putrinya almarhum tentang ketika beliau hidup, dan kita doakan putri-putri ini sukses semua, bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Kita berharap ada yang jadi penceramah, salah satunya Tia ya. Iya nih, ini nulis nih, ini tahfidz Quran. Kita doakan mudah-mudahan pertemuan Jakatorik takziah yang malam ke-7 Kiai O'o, mudah-mudahan berkah, dan terima kasih sama putri-putrinya. Terima kasih ya. Semangat terus, jangan terus semangat, bangkit dan bangkit. Nah, inilah liputan Jakatorik, mudah-mudahan berkah, bisa bermanfaat, bisa ditonton di channel Jakatorik 165. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jakatorik, yes gitu dong. Jakatorik, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selalu mikir, kenapa sih ayah tega banget sama ibu memondokin aku di dalam hutan, kata. Soalnya itu emang hutan banget. Itu hutan banget belakangnya. Iya, di Bandung Nagreg. Kan ujung banget itu ya kabupaten. Iya, yang mau ke Garut gitu. Al-Falah. Nah, di situ ibu tuh sama ayah pengennya aku tuh belajar kiroatnya jalan. Tapi udah berhasil kiroat. Nah, itu. Karena suaranya juga nggak, maksudnya hatinya nggak mendukung gitu. Waktu pertama masuk juga udah, oh iya waktu itu kan nggak mendukung banget. Waktu di pondok kayak bodo amat, gak mau kayak gitu.
itu sedih banget. Sampai pertama masuk itu kan 40 hari nggak ditengok. Jadi itu sedih banget. Apalagi mikirin ayah. Tapi 40 hari itu bukan sedih nangis. Sedihnya tuh jajan sampai ngabisin uang. Pas itu udah habis tuh minta lagi. Selalu kayak gitu. Terus bulan berikutnya tuh karena emang bener-bener gak betah, gak suka banget tempatnya. Jadi terus juga gak suka lingkungannya, gak suka sama teman-temannya. Itu di situ pertama kalinya aku ngerasa gak bisa adaptasi sama orang karena hati aku gak ada di situ banget. Selalu nyalain ayah juga, selalu nyalain ibu juga, sedih banget. Padahal di situ semuanya ya Allah rezekinya tuh di situ paling besar banget. Terus akhirnya sakit aja, sakit sebulan. Di situ juga jadi lebih sering sakit juga. Tapi di pondok itu aku tuh dapat malah kayak dapat hikmah banyak gitu. Yang aku tuh gak mau mondok di situ, tapi aku malah dapat prestasi terus setiap tahun. Enggak juara 1. Pas 1 kelas 1 jadi berurutan, pas 1 kelas 1 juara 1, pas 1 kelas 2 juara 2, kemarin juara 3. Tapi itu juga yang aku bingungin tuh juga kenapa prestasinya harus di bidang pesantrennya. Kalau yang di bidang kayak akademik itu enggak, maksudnya kayak ranking 4 aja kayak gitu. Ya alhamdulillah. Tapi nanti ada hikmahnya itu. Iya. Kenapa orang tua tidak ingin ada hikmah setelah kuliah ya? Iya. Setelah di masyarakat biasa ada hikmah. Amin. Terus juga ayah kan pengen banget sama ibu anak-anaknya ngafalin Quran. Aku tuh salah satunya yang ngafalin Quran. Iya, enggak belum. Sekarang waktu dari kecil sebenarnya ngafalinnya, cuman karena emang keinginan orang tua bukan keinginan aku. Jadi niatnya tuh naik turun niatnya tuh kadang niat kadang enggak niat kayak gitu. Jadi sampai sekarang belum hatam, belum lancar kayak gitu. Tapi sekarang nih bener-bener pas satu emang pelajarannya tuh besar banget dari ayah tuh. Jadi sekarang emang tadinya juga nggak mau kuliah di IKI, tapi karena ayah sama ibu tuh pengen juga Kiki kuliah di IKI, ya udah akhirnya alhamdulillah di IKI juga keterima. Iya, IKI Jakarta. Dan di situ udah niat banget buat ngafalin Quran. Jadinya ya udah mulai sekarang cuman ngikutin aja lah keinginan ayah. Cukup dijalanin aja, nggak usah disesalin kayak gitu. Inilah kesan-kesan putri-putrinya almarhum tentang ketika beliau hidup, dan kita doakan putri-putri ini sukses semua, bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Kita berharap ada yang jadi penceramah, salah satunya Tia ya. Iya nih, ini nulis nih, ini tahfidz Quran. Kita doakan mudah-mudahan pertemuan Jakatorik takziah yang malam ke-7 Kiai O'o mudah-mudahan berkah, dan terima kasih sama putri-putrinya, terima kasih ya. Semangat terus, jangan terus semangat, bangkit. Nah, inilah liputan Jakatorik, mudah-mudahan berkah, bisa bermanfaat, bisa ditonton di channel Jakatorik 165. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jakatorik, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.